Halo guys, kembali lagi bersama kami di channel Arafi, masih membahas seputar kasus Nikita Mirzani terkait kehadiran dua saksi ahli dalam sidang kemarin, yang dimana seharusnya dua saksi tersebut memberatkan Nikita Mirzani teman-teman. Namun ternyata ada salah satu praktisi hukum, Pak Yamin Nasution juga memberikan pandangan yang cukup berbeda teman-teman. Di mana Pak Yamin Nasution menganggap bahwa dua saksi ahli tersebut seakan malah meringankan tuduhan dari Nikita Mirzani, teman-teman. Mari kita simak penjelasan dari Pak Yamin Nasution ini. Ini dia videonya. Saya eh, memberikan pandangan saya tentang sidang Mbak Nikita Mirzani eh, yang telah selesai hari ini dengan menghadirkan saksi ahli pidana TPPU dari JPU, ya, jaksa penuntut, dalam dakwaannya untuk membuktikan dakwaannya. Yang kedua, saksi ahli dari kepolisian kalau nggak salah ya, tentang forensik gitu. Tanggapan saya atas dua saksi yang dihadirkan oleh JPU ini, ya, saya mau mengatakan ini menguntungkan Mbak Nikita. Alasan saya pertama, saksi ahli pertama itu meyakinkan, menerangkan untuk mencoba meyakinkan hakim bahwa unsur-unsur TPPU yang dilakukan oleh Mbak Nikita itu ada. Itu jelas ada, katanya kan begitu. Keterangannya yang kita harus garis bawahi adalah bahwa TPPU itu ialah menjauhkan uang dari hasil kejahatan itu dari si terduga pelaku atau dari terdakwa, kan itu ya. Itu kesimpulan seluruhnya. Walaupun ada tadi lain-lainnya, saya nggak mau bahas itu karena tidak menjadi substansi bagi saya. Secara substansinya ialah dia mencoba dengan keahliannya, mencoba meyakinkan hakim bahwa apa yang didakwakan oleh JPU itu benar ada, memenuhi unsur eksplisit atau bestendil. Bahwa terdakwa Mbak Nikita Mirzani telah melakukan, ya, satu perbuatan pidana dan hasil pidananya itu dijauhkan dari dirinya. Itu. Namun, ya, perlu garis bawahin. Saksi kedua itu membatalkan tau. Saksi kedua yang dihadirkan oleh JPU membatalkan. Kenapa demikian? Anda perhatikan saja, bahkan disebutkan oleh JPU yang cowok, jaksa penuntut yang cowok. Dia katanya begini, dalam ada rekaman chat ya, rekaman chat. Bunyinya begini, rekaman yang diambil itu. Bahwa ini mengutip dari pernyataan Mbak NM nih dalam chatnya itu. Aku akan membayar KPR-ku. Gitu. Jadi seluruh pembuktian yang dibawa ahli TPPU itu dibatalkan oleh ahli kedua dengan mengutip JPU mengatakan sendiri loh. Uang itu aku akan, ini mengutip pernyataan Mbak Nikmir ya, aku akan membayar KPR-ku. Jadi itu artinya, itu kan bertentangan. Tidak, NM itu, Mbak Nikita tidak ingin menjauhkan nama dia, KPR-nya. Kacau ya. Itulah orang ngaco ya. Suka-suka dia ya. Tapi oke lah, itu menguntungkan ya. Itu dari seluruh keterangannya dibatalkan oleh satu baris, satu kalimat. Kan keren kan? Yang kedua, tentang saksi ahli forensik. Tadi saya sepakat dengan lawyernya itu. Dia operator.
Kenapa? Kalau kita pahami pelan-pelan ya, coba kita lihat ruhnya. Ruh yang coba dihadirkan oleh JPU. Ini manipulasinya, saya bongkar nih ya. Sebenarnya apa yang disampaikan oleh saksi ahli forensik yang katanya saksi ahli forensik itu, aku nggak tahu ini saksi ahli forensik atau saksi ahli forensik, sakit yang asing namanya, tahu nggak? Jadi hati-hati, forensik itu bisa sakit dari keasingan Anda gitu. Kenapa demikian? Seluruh percakapan itu pada dasarnya sudah disampaikan oleh saksi Oki yang dihadirkan oleh JPU dan sudah disampaikan pada kesaksian Mbak Doktif. Akan tetapi kesaksian itu tidak menguntungkan mereka. Sehingga, coba perhatikan baik-baik. Disebutkan di layar, ditunjukkan di layar itu dengan diperkuat oleh seseorang yang ngaku-ngaku ahli. Coba bayangkan ahli apa itu? Operator itu. Oke? Pesuruh itu. Itu manipulasi. Lalu dibacakan oleh jaksa. Satu tulisan komunikasi itu dalam psikologi komunikasi itu kan alat ya. Oke? Alat menyampaikan. Jadi alat menyampaikan ini akan mempengaruhi orang yang mendengar dengan 3 metode. 1, ada body language. Body language ini kekuatannya dalam ilmu komunikasi itu mempengaruhi orang lawan bicara yang mendengarnya itu sekitar 40 sekian, 43% kekuatannya. Sedangkan aksen, suara nada itu sekitar 38-40. Kata-kata ini paling lemah 7 sampai 10 sampai 11. Jadi ketika kata-kata yang dipampang di situ, yang dipajang disebutkan oleh jaksa. Contoh, jaksa yang botak yang plontos itu ya, yang cowok, ketika dia menyebutkan kata maaf, menyebut kata anjing, ya, dia kencangin suaranya. Itu kan mempengaruhi pendengar 40% dengan body aksennya. Body language, ya bahasa tubuhnya dan aksennya itu mempengaruhi. Di situ manipulasinya. Seharusnya yang diterangkan ahli forensik itu bagaimana standar SOP dikaitkan dengan aturan hukum. Gitu. Yang kedua, kenapa saya katakan menguntungkan ya? Saat ditanya oleh tim hukum yang pakai kacamata, Bapak doktor itu ya, yang baru disertasi juga, ya. Kata ahli forensik, rekaman itu direkam sendiri oleh handphone. Artinya handphone siapa? Handphone RG. Handphone RG yang merekam. Dan pernyataan saksi forensik ini membatalkan dakwaan jaksa. Pada tanggal 14 itu, coba lihat. Pada tanggal 14, sekitar jam 12.00 WIB, ya. Dakwaan mengatakan saksi pelapor RG itu menerima rekaman video live. Sedangkan saksi ahli forensik mengatakan itu direkam sendiri. Keren kan? Semoga hakim bisa bersih hatinya. Ya, kasihan juga. Kalau tidak bersalah, jangan divonis. Jangan jangan dihukum. Kalau memang salah, hukum yang benar. Caranya ada. Tapi saya tidak melihat. Ini ada sesuatu yang sangat besar di belakang ini. Saya sangat yakin. Saya sangat yakin. Ada sesuatu yang sangat besar. Mudah-mudahan dengan berhentinya, dengan reshuffle-nya, beberapa menteri ya akan mempengaruhi ini. Saya meminta kepada Pak Presiden Prabowo Subianto, Jaksa Agung, itu janji jaksa, Hakim Agung, dan Presiden untuk memperhatikan kasus ini. Ini ada sesuatu yang besar dan orang dikorbankan. Terima kasih, semoga manfaat.
Tetap semangat. Assalamualaikum. Oh iya. Memutar. Oh, ahli digital apa? Dia telah membuktikan bahwa itu adalah terkait keaslian isinya, Iya, dan dia menjamin menjamin. kami seorang ahli, bukan Pak Yamin loh ya, tapi dia menjamin Oh, menjamin bahwa apa yang kami sajikan ini asli, realita, Asli. tanpa ada campur tangan pihak lain, pihak manapun. oh. Oke. Demikian. Berarti dua saksi ahli ya, ahli digital forensik menyatakan Ya, dua ahli, yaitu ahli digital forensik dan ahli dari PPATK. Seperti yang kita ahli bicarakan. TPPU A1 juga. A1 itu jelas, Oh, itu jelas jadi ini A1. disebutkan. Berarti ini Oke, berarti ini A1 asli ya, bukan A1 palsu ya. Tanpa campur tangan Interpol. Oke, artinya A1 asli ya, bukan palsu ya. Iya asli, tanpa campur tangan Interpol. Yang penting A1 asli gitu loh. A1 Iya. asli di muka persidangan bahwa saksi ahli dua-duanya telah menyatakan dengan tegas. Asli, TPPU menyatakan bahwa mensrea terpenuhi. Oke. terpenuhi. Kemudian saksi ahli digital forensik menyatakan bahwa otentik dan keasliannya sudah terjamin. Terjamin semua Oke. semua disebutkan, asal usulnya disebutkan semuanya, dan berapa handphone juga dihadirkan. Tidak ada Oke. masalah. Sip, yang penting A1-nya asli. Demikian, Os. Terima kasih, Os. Oke, teman-teman, apakah ini teman-teman yang ada di bawah? Kalau aku mah udah tahu kalau saksi ahlinya pasti yang ditanya apa jawabnya pasti akan sama terus. Tapi kan nggak apa-apa, biar berjalan aja, biar cepet. Jadi kan aku pernah operasi leher nih, ada pengapuran di nomor 5 tulang, kan sudah pakai pen. Cuman karena tidurnya di tahanan, kan kasurnya kan nggak sesuai sama di kamar, jadi ada pergeseran dan ada benjolan. Nah itu harus fisioterapi dulu selama 6 minggu. Kalau masih ada penyempitan, baru nanti dioperasi tindak lanjutnya gitu. Berdampak juga ya Kak mungkin dengan Iya, jadi kelengan, terus gampang sesek. Kalau sakitnya sebetulnya udah dari waktu di Polda sebulan gitu, teman masih ditahan gitu. Terus sempat berobat juga, memang harus fisioterapi di waktu di Polda juga. Tapi kan berhubung langsung dipindahin ke rutan, mekanismenya kan beda lagi gitu. tapi udah sempat berobat ke rumah sakit yang lebih Kemarin baik belum? udah berobat, Lalu kata makanya dokternya dokter nyaranin untuk fisioterapi selama 6 minggu, seminggu 3 atau 2 kali. Tulang sumsum leher itu kan dia ada 2 kabel kayak kabel, satu tuh ke otak, satu ke jantung. Ya kalau misalkan dia makin menyipit ya, naudzubillah yang sampai kan nggak ada Nikita Mirzani. Kali itu kasus aku ngelaporin suami istri karena aku beli tanah, ternyata ditipu 1,4 miliar gitu, dan sekarang prosesnya sudah masuk ke persidangan. Kan Bang Mi juga doain ya, Bang Mi lagi drop, lagi sakit. Tadi pagi baru masuk ruang ICU, jadi belum bisa besok, mudah-mudahan cepat sembuh. Bang Mi itu kan sudah pakai ring 3 di jantung, jadi fungsi jantungnya tuh katanya berkurang ya dari 54% jadi berapa gitu. Kak, mungkin sudah mulai fisioterapi dari kapan Kak? Belum, kan mau diajuin. Kan di dalam berarti akan melakukan fisioterapi di rutan atau datang Di ke rumah rutan sakit? nggak ada, direkomendasiin sama dokter. Oh berarti dari Kanikinya akan mendatangi rumah sakit yang Iya, iya. sedang. Kak, sama lawyer